Jadi perkawinan anak di Kabupaten Bantul ini memang luar biasa sekali sekarang. Jumlah perkawinan anak itu dalam kurun waktu sampai bulan ini itu sudah ada 152 anak yang mengajukan dispen untuk bisa melakukan pernikahan. Nah, perkawinan anak sendiri ini seundang-undang memang kalau dulu perkawinan anak itu untuk laki-laki 19 tahun, yang perempuan 16 tahun. Tapi untuk undang-undang perkawinan terakhir ini mensyaratkan perkawinan anak itu dikatakan perkawinan anak kalau mereka baik laki maupun perempuannya itu di bawah 19 tahun. Menurut saya perkawinan anak marak sekarang ini karena mungkin berbagai aspek ya. Jadi dengan perkembangan internet, perkembangan IT, sehingga banyak anak bisa mengakses teknologi informasi ini menyebabkan kadang-kadang menjadikan informasi itu bias karena pemahaman mengenai perkawinan anak, mengenai apa mereka harus punya modal dulu sebenarnya sebelum menikah, itu jadi mereka tidak ambil pusing, jadi mereka mungkin mencoba-coba sehingga terjadilah perkawinan anak ini. Ini semacam mungkin tren aja, tetapi kenapa kok sekarang banyak orang mengajukan dispensasi anak nikah anak ini? Karena mereka tidak tahu ternyata memang ada undang-undangnya kalau perkawinan itu harus 19 tahun, sehingga mereka sudah terlanjur hamil duluan. Dan memang banyak kasus dari hasil rekap itu memang permasalahan di asesmen itu memang kebanyakan terjadi perkawinan anak itu karena orang kebanyakan dari para orang tuanya broken home atau mungkin tidak harmonis, ada yang mungkin orang tuanya pergi ke luar negeri atau mereka jadi TKW ada juga. Jadi memang faktornya di situ kalau saya memberi penyimpulan menurut saya itu faktor hubungan yang langsung itu yang jarang. Jadi orang tua itu membiarkan anaknya itu sangat permisif terhadap pergaulan anaknya. Itu jadi kita di lingkungan kita sendiri masing-masing kita cek aja di sana. Kadang-kadang orang tua itu nggak berani ngelek atau tidak tegas terhadap anaknya. Temennya pada datang ya pergaulan ya itu sudah menjadi tren sekarang, tetapi itu ya orang tua harus punya inilah. Iya juga. Kalau untuk mengajukan supaya dapat izin atau ada punya dispensasi perkawinan anak ini, memang mereka harus berproses mengajukan semacam surat untuk bisa dibuatkan dispensasi untuk menikah yang akan diajukan ke pengadilan agama, karena nanti eksekusi boleh tidaknya itu di pengadilan agama, sehingga mereka harus mengajukan surat dispensasi untuk menikah ini ke Puspaga ya. Puspaga ini adalah lembaga yang memang diminta untuk asesmen, memberikan asesmen bagaimana kesiapan anak ini untuk bisa menikah. Kalau kita menimbang atau kita melihat dampak atau nanti ekses sosial yang akan terjadi dengan perkawinan anak itu banyak sebenarnya. Secara psikis perkawinan anak itu akan menimbulkan dampak yang luar biasa ke depan, bahkan boleh dikatakan sekarang kalau perkawinan itu terjadi, ketika perkawinan anak itu terjadi, maka itu kita sudah mempunyai tabungan permasalahan di masa akan datang gitu. Jadi sebuah kita menabung permasalahan di situ. Nah, permasalahan itu bisa permasalahan sosial, ekonomi, kesehatan dan seterusnya. Itu jadi kita sudah investasi di situ. Investasinya permasalahan. Kalau dampak atau yang pernah selama ini yang sudah bisa masuk di kami di Puspaga itu, memang kita
ini sifatnya masih kasuistis ya. Jadi memang ada anak itu memang setelah mereka menikah, kemudian anaknya itu dititipkan orang tua. Jadi anaknya masih ya belum bisa tanggung jawab sepenuhnya, dan orang tua pun menerima itu. Jadi ketika ada asesmen di situ, ketika dia mau mengajukan pernikahan itu nggak apa-apa, yang penting anaknya menikah. Nanti perkara anaknya anak tadi itu orang tua yang akan tanggung jawab. Jadi pokoknya masa bodoh orang tua, dari pihak orang tua pun ada yang semacam itu. Jadi seperti itu yang terjadi, itu kasuistis ya. Tapi yang ya jelas lah nanti pasti akan timbul perasaan yang akan lebih meluas. Justru yang mayoritas memang masih pelajar ya. Walaupun di angka sekarang itu memang ada beberapa yang lulusan SMP. Jadi rata-rata yang paling yang selama ini yang kami temui itu ada usia 15 tahun 7 bulan. Itu bagi yang perempuannya. Kemudian laki-lakinya ada 31 tahun. Berarti laki-lakinya sudah dewasa. Nah, itu usia yang terendah yang terekam sampai sekarang. Ya, sampai saat ini di data ini. Nah, itu mereka ya enjoy saja. Saya cerita kasus saja. Ada anak SMK dan anak SMK sama SMK. Anaknya sudah hamil. Kemudian pihak sekolah tahu bahwa dia itu hamil. Sekolah welcome, nggak apa-apa, nggak akan dikeluarkan. Swasta ya tadi. Dari yang laki-laki, apalagi mungkin nggak masalah. Tetapi siapa ini orang tuanya ini ingin mereka untuk menikah saja. Tapi sebenarnya kalau anaknya dia nggak menikah nggak apa-apa gitu, karena sekolah nggak apa-apa. Nah ini jadi kadang-kadang kepentingan untuk ada ini artinya ada sekolah yang memang nggak apa-apa, mereka meneruskan sekolah studinya. Tetapi juga ada sekolah yang memang menyarankan untuk mengundurkan diri, ya bahasa halusnya untuk mengundurkan diri atau intinya untuk pindah dari sekolah tersebut. Jadi solusinya memang kadang-kadang ngambang dari pihak sekolah sendiri. Jadi ini kadang-kadang sekolah juga kurang siap dalam arti kata ini karena ini anak itu korban kan ya. Tetapi oleh sekolah mau dikorbankan lagi, misalnya disuruh keluar dari sekolah itu. Untuk upaya yang sudah kita lakukan saat ini, kita ada semacam dari Puspaga ada program namanya program Sapa Aruh. Kita menyapa, kita ngerurui lah kalau bahasa Jawa itu. Ini program Sapa Aruh ini memang program dikhususkan bagi anak-anak yang melakukan perkawinan anak yang ini. Jadi ketika mereka sudah mendapat registrasi nikah, mereka akan kita pantau, kita akan dampingi, kemudian kita akan sebisa mungkin untuk bagaimana melihat perkembangan perkawinan anak ini. Ini memang inovasi baru Sapa Aruh ini untuk melihat paling tidak upaya kita untuk supaya keluarga itu tidak bubar. Mereka harus tetap bisa lestari, mereka bisa langgeng lah, walaupun melalui perkawinan anak yang dalam tanda petik itu sebenarnya kan tidak benar gitu kan gitu. Itu ada namanya Sapa Aruh. Selain itu kita sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi dan kampanye PUP, pendewasaan usia perkawinan. Ini baik di sekolahan, di institusi masyarakat, kita senantiasa keluarkan supaya nanti angka dispensasi nikah dini ini akan tertekan, artinya akan turun. Baik, jadi perkawinan ini memang menjadi permasalahan. Tadi saya sampaikan istilahnya mungkin mengambil istilah tabungan permasalahan tadi. Ketika ada perkawinan anak berarti itu sebuah investasi kita atau tabungan kita untuk nanti mengunduh masalah yang akan datang, permasalahan berbagai masalah yang akan datang.
ketika itu tidak diantisipasi nanti mungkin masalahnya akan berat. Oleh karena itu kami punya saran, kita berharap mari kita kembali ke keluarga kita. Kata kuncinya untuk menghindari perkawinan anak ini saya kira di keluarga. Bagaimana keluarga itu dari rumah, dari orang tua, dari pergaulan, pola hubungan antara orang tua dan anak itu kita maksimalkan semaksimal mungkin. Artinya di situ pendidikan di keluarga itu semua harus bertanggung jawab, baik ibu maupun bapaknya. Sehingga anak itu memang tidak merasa dibiarkan, anak itu tidak merasa mereka tidak diperhatikan. Karena banyak kasus memang anak sekarang itu belajar tidak dengan orang tua. Anak sekarang belajar dengan gadget, dengan dunia luar yang notabene itu sangat mengerikan. Jadi bahkan orang tua sampai tidak tahu anaknya hamil, itu kan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi itu terjadi.